Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 29 April 2024. Judul renungan, Alasan untuk Kekudusan. Dasar Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 15-17. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jika suatu ketika ada seorang sales dari perusahaan A menawarkan berbagai jenis produk dari makanan, minuman, wadah makanan dan minuman, jam tangan, perhiasan, pakaian, sepatu kepada Anda. Namun ketika diperhatikan dari wadah minuman yang dibawa, jam tangan, pakaian, sepatu, perhiasan yang dipakai sales tersebut adalah dari merek tetangga sebelah, katakanlah perusahaan B. Bagaimana respons Anda sebagai calon pembeli? Saya duga mayoritas dari Anda akan muncul keraguan dan bertanya-tanya terhadap sales tersebut, bukan? Mengapa sales tersebut tidak memakai produk-produk dari perusahaan yang ia wakili, alias harusnya sales tersebut mencerminkan perusahaannya? Melanjutkan tema utama PST minggu ini, Tuhan memimpin kepada kekudusannya. Pada firman hari ini memberikan dasar alasan kenapa orang pilihan Tuhan harus kudus. Pada ayat 15, Petrus menyampaikan kepada para pendatang, orang-orang yang dipilih Tuhan, agar mereka menjadi kudus dalam seluruh hidup mereka, dengan alasan sama seperti Dia, yaitu Tuhan, yang kudus. Bahkan ditegaskan pada ayat 16, agar mereka kudus karena Tuhan kudus. Maka hal ini berlaku pula bagi setiap kita yang adalah orang pilihan Tuhan. Di bagian ini firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa mereka harus kudus karena jika tidak, keselamatan akan Tuhan ambil kembali. Firman juga tidak bilang, hendaklah kamu kudus, karena jika tidak, maka Tuhan akan memberikan hukuman, mengutuk atau tidak memberkati hidup, melainkan hendaklah menjadi kudus sama seperti Tuhan itu kudus, sebab aku, yaitu Tuhan, adalah kudus. Sama seperti halnya dalam kisah di awal tentang sales yang kita harapkan mencerminkan perusahaannya. Kita sebagai orang pilihan, Tuhan minta untuk menjaga kekudusan. Hidup kudus karena kita sebagai cerminan Allah yang kudus. Sehingga bagian ini mengajarkan pada kita bahwa hidup kudus itu adalah suatu kewajaran, suatu kenormalan, suatu kepantasan, bukan demi menghindari hukuman atau demi mendapatkan berkat dari Tuhan. Justru ketika kita sebagai orang pilihan tidak memancarkan kekudusan pada dunia, itu adalah suatu ketidakwajaran, ketidaknormalan. Selanjutnya pada ayat 17 dijelaskan bahwa Bapa, yaitu Tuhan, memiliki sifat tidak memandang muka dalam menghakimi. Serta Ia akan menghakimi semua orang, baik orang non-percaya, juga orang yang Tuhan pilih. Dan Bapa akan menghakimi berdasarkan perbuatannya. Sehingga dari bagian ini menjadi jelas bahwa Bapa menghakimi bukan berdasarkan status tertentu, seperti pendeta, guru Injil saja. Melainkan entah kita pekerja swasta, pengusaha bisnis, BPJ, guru sekolah minggu, pelayan mimbar atau jemaat awam akan mengalami penghakiman berdasarkan perbuatan oleh Bapa. Jadi keselamatan yang sudah kita miliki tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang pilihan untuk menjaga kekudusan hidup karena kita semua tetap akan menghadapi penghakiman di hari pernyataan Yesus. Kalimat hidup dalam ketakutan
pada beberapa Alkitab terjemahan lain memakai kata yang berarti rasa takut yang penuh hormat. Jadi artinya bukan hidup dalam ketakutan seperti pada perampok, pembunuh, atau orang yang akan melukai atau membahayakan kita. Sehingga jika kita sudah memilih dan menetapkan iman kita untuk percaya kepada Bapa sebagai Juru Selamat, Raja dan Tuhan kita, sudah sewajarnya kita hidup di dunia ini dengan rasa takut yang penuh hormat kepada Bapa sebagai bentuk hidup kudus. Sebagai orang pilihan, sudah sewajarnya kita kudus dalam seluruh hidup kita, sebagai cerminan Sang Pemilih kita yang kudus itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.